Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rian Subakti. Saya alumni SEF angkatan 2012. Ya. Nah, pertama kali saya ketemu teknik SEF ini, Bapak Ibu, ceritanya saya punya anak saya yang kedua, itu autis ringan. Jadi dia di usia 3 tahun tuh belum bisa bicara dan dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Nah, saya dari Astra itu 12 tahun, saya sudah ikhtiar ke berbagai rumah sakit. Bahkan saya mengundang psikolog untuk ke rumah. Yang Bapak Ibu tahu bahwa mengundang psikolog itu cukup lumayan bayarannya per jam. Tapi itu pun saya lakukan untuk putra saya. Tapi hasilnya kurang maksimal saat itu. Dan di tahun 2012 tuh saya ketemu dengan teknik SEF ini. Waktu itu dengan abang saya, ya, dengan Bang Rijal itu kita melihat preview Pak Faiz di Menara Salemba, dan seketika itu juga kami ingin untuk ikut trainingnya Safe Startup Solution. Cuma waktu itu Pak Faiz menyampaikan kalau untuk masalah anak itu yang ikut training dua-duanya. Nah, masalahnya Bapak Ibu waktu itu biayanya menurut saya cukup lumayan, yaitu 3.750.000. Singkat kata saya menunda 1 bulan, jadi yang ikut duluan tuh abang saya duluan gitu ya. Nah, selesai abang saya ikut waktu itu, dia langsung mempraktekkan ke anak saya. Dan yang diterapi kalau untuk anak ternyata orang tuanya dulu ya. Jadi yang diterapi istri saya dulu. Istri saya itu memiliki rasa sedih. Jadi dengan kondisi anak seperti itu sedih gitu ya, sering dibanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Waktu reunian, arisan, pengajian dan sebagainya, sekali 2 kali mungkin tahan, tapi lama-kelamaan terasa sedih seperti itu. Nah, kalau saya waktu itu belum memiliki rasa psikis yang terlalu berlebihan. Jadi waktu diterapi oleh abang saya yang pegel-pegel gitu ya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, ajaibnya pada saat di tapping itu, di terapi SEF itu, saya pegel saya hilang, oh beneran nih gitu ya. Nah, akhirnya abang saya sedikit maksa, udah harus ikut dua-duanya ya. Akhirnya kami ikut berdua di tahun 2012 itu, di bulan Oktober saya ingat. Nah, untuk putra saya. Nah, di situ ternyata Bapak Ibu ada di hari pertama itu, yaitu membuang sampah emosi. Jadi ternyata saya menyimpan rasa khawatir berlebihan ya. Jadi itu putra saya sangat khawatir sekali bagaimana dengan masa depannya gitu ya, bagaimana dengan nanti dia ke depannya seperti apa. Kenapa? Karena saya sudah mendaftarkan sekolah ke sana ke sini itu ditolak sana tolak sini. Bahkan psikolognya yang datang ke rumah menyarankan anak saya itu untuk sekolah di sekolah berkebutuhan khusus. Nah, saya tambah khawatir. Nah, di hari pertama itu ada namanya teknik 3P, yaitu personal procedure, yaitu bagaimana kita mendamaikan perasaan kita gitu ya. Nah, saya rilis, saya damaikan perasaan khawatir saya, kemudian istri juga mendamaikan perasaan sedihnya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kita pulang dari training ya, kita praktekkan ke putra saya, alhamdulillah dia bisa bicara satu kalimat yang menurut saya sangat amazing gitu ya. Mi, aku mau Masya Allah gitu ya. Nah, itu menurut kami itu luar biasa. Dan setelah itu diajarkan oleh Pak Faiz, yaitu teknik loving kindness therapy ya. Itu saya praktekkan ke putra saya setiap hari. Alhamdulillah Bapak Ibu, atas izin Allah putra saya normal ya, normal, dan saat ini dia sudah kelas 6 SD. Dan ternyata dari situ dia punya kelebihan, yaitu mudah menghafal Quran. Dan alhamdulillah Allah karuniakan anak saya di kelas 6 SD ini sudah hafal hadis Al-Quran, alhamdulillah. Nah, itu singkat kata saya ketemu SEF gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Faiz sampaikan waktu itu, materi yang paling penting adalah materi setelah training ya. Kok ada materi yang paling penting setelah training Bapak Ibu? Nah, ternyata setelah training ini apa yang kita lakukan? Apakah kita praktek atau enggak? Nah, waktu itu yang paling pertama kali saya tapping, karena kita ada PR di hari pertama itu, kita ada PR wajib menterapi minimal 2 orang untuk bisa masuk ke training yang hari kedua.
Nah waktu itu sudah sangat malam ya, sekitar pulang jam 11 malam. Waktu itu saya kebetulan ada adik saya ya, adik kandung saya menginap di rumah. Terus wah kebetulan nih ada PR ya, saya bilang. Terus saya tanya, namanya Teguh, Teguh mau Mas bantu gak? Kok pilotnya ini udah lama ya? Iya Mas, sudah lama Mas, sudah hampir 1 bulan. Oh oke. Nah dia tahu karena saya itu backgroundnya teknik, kok dapat ilmu dari mana nih ya. Terus Pak Faiz bilang yang paling penting adalah PA ya. Apa itu? Yaitu percaya Allah, atau PT percaya Tuhan. Nah jadi waktu itu saya bilang ke adik saya, jujur Mas nggak bisa apa-apa. Kalaupun sembuh ya izin Allah, kalaupun nggak sembuh ya izin Allah. Tapi kita di sini hanya menyempurnakan ikhtiar. Nah saat itu saya tapping dan masya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah adik saya juga kaget kok sembuh gitu ya. Nah saya lebih kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya tadi baru pertama kali tapping langsung terasa manfaatnya gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sangat termotivasi ya, wah kayaknya bagus nih punya teknik ini, kita bisa banyak bantu banyak orang. Nah akhirnya waktu itu diajak Pak Faiz. Nah ini kesan pertama saya diajak ke Batam ya. Waktu itu saya hanya sebagai MC saat itu di preview chef di hotel di daerah Nagoya. Waktu itu Pak Faiz ada sesi live demo terapi. Nah pada saat sesi live demo terapi, siapa yang pengen mencoba gitu ya? Nah, banyak tuh yang datang. Karena yang pesertanya kurang lebih 300 orang ya di Hotel The Hills itu, daerah Nagoya. Nah waktu itu saya karena sebagai MC dan baru seminggu training, saya tahu diri Bapak Ibu ya. Tahu diri kenapa? Karena saya ya baru gitu kan, baru sepekan selesai training. Terus waktu itu saya live demo, ceritanya antara pasien sama terapisnya itu kekurangan terapisnya. Nah saya waktu itu agak ngumpet ya. Kenapa? Karena yang belum di tapping itu, yang belum diterapi itu kakinya itu waktu dia naik ke panggung itu kakinya nggak bisa digerakkan dengan normal kayak kaki kanannya. Terus saya tahu waduh jangan sampai saya gitu ya. Nah waktu Pak Faiz saya tanya jawab, loh kok ini belum ditanganin gitu ya. Terus tadi saya udah ngitung kayaknya pas deh, siapa ya, oh ini MC-nya mana MC-nya. Nah saya ngumpet waktu itu, akhirnya saya ketahuan ceritanya sama panitia lain itu tuh ada Mas Dian di sana. Akhirnya saya memberanikan diri tapping. Waktu itu saya jujur baru pertama kali untuk tapping yang kasus agak lumayan berat kalau menurut saya. Kenapa menurut berat ya? Pertama pada saat saya terapi saya tanya dulu, Pak namanya siapa? Namanya Pak Antoni gitu. Waduh, berarti kan ini beda agama ya Mas saya. Saya tanya, Bapak Muslim? Oh saya bukan. Oke. Terus Bapak sudah berobat kemana aja? Nah saya udah berobat kemana-mana Pak, udah ke Singapura, udah ke Eropa. Wah makin stres gak Bapak Ibu? Ya, kalau saya makin panik Bapak Ibu ya. Itu di hadapan 300 orang di belakang saya bilang, Pak jujur saya nggak bisa apa-apa loh Pak, saya bilang, karena saya baru 1 minggu ya, baru 1 minggu training ya. Nah jujur saya nggak bisa apa-apa, sembuh izin Allah, nggak sembuh izin Allah, saya bilang gitu. Nanti bapaknya nanti pada saat berdoa, Antoni doanya yang fokus, saya bilang gitu. Singkat kata di terapi, dan alhamdulillah Bapak Ibu itu bisa digerakkan dengan normal. Dia kaget, saya pun kaget. Nah, itu yang menurut saya kok bisa gitu ya. Nah akhirnya di antara bulan Oktober sampai Desember saya sholat istikharah, karena saya pikir wah ini kayaknya banyak yang memerlukan teknik ini gitu ya. Tapi karena saya sudah 12 tahun di Astra ya, waktu itu pun saya juga berpikir di sisa umur saya apa yang pengen saya berikan gitu ya, apa yang ingin saya berikan untuk manusia sebanyak mungkin, seperti itu. Nah akhirnya di suatu istikharah itu ya istri saya memantapkan juga ya, akhirnya saya resign ya. Jadi agak lucu Bapak Ibu waktu saya resign itu ya, karena waktu itu kebetulan saya pas lagi naik jabatan, pas lagi dapat fasilitas lumayan gitu ya, dari HRD bilang, Mas Rian resignnya kenapa gitu ya, kan gak ada masalah apa-apa gitu ya. Nah alasannya saya bilang di situ ditulisnya, biasanya kan kalau dari teknik ya
apalagi di ASA itu biasanya ke perusahaan-perusahaan minyak, ke oil company dan sebagainya. Tapi saya waktu itu menulisnya ingin bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, akhirnya dia kok bermanfaat banyak orang gitu ya. Emangnya di sini enggak? Saya bilang ya di Honda ya bisa, saya bilang. Tapi saya waktu terapi sangat amazing sekali di Batam itu, masya Allah, merasa manfaatnya sekali. Dari situ saya sangat tersentuh gitu ya. Wah, kayaknya banyak di luar sana orang yang ingin berobat tapi nggak punya uang gitu ya. Kemudian ngantri BPJS dan sebagainya gitu. Saya rasa ini teknik chef ini banyak bantu banyak orang. Nah, akhirnya Bismillah, alhamdulillah Bapak Ibu, istri saya menguatkan kalau udah istikharah ingin resign, ya udah Bismillah resign. Akhirnya saya resign di tahun 2013 di bulan Februari, saya masih ingat. Akhirnya saya fokus di chef ini ya, tapping sana tapping sini gitu ya, bahkan sampai ke mana-mana Bapak Ibu ya, sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, Ambon ya, yang jauh kita ke Singapura dan Malaysia gitu, kita ngadain training di sana. Nah itu alhamdulillah banyak terasa sekali makna hidup yang saya rasakan seperti itu. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, ternyata chef ini bukan hanya tentang healing. Nah, ini yang paling penting yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Kenapa? Karena di training chef Total Solution itu Bapak Ibu, selain materi tentang healing, ada tentang happiness, yaitu bagaimana kita merasakan bahagia tanpa syarat. Nah, pada saat bahagia tanpa syarat, apapun kondisi yang kita rasakan saat ini, kita memilih untuk bahagia. Sama seperti kondisi saat ini Bapak Ibu, dengan kondisi pandemi, ada orang yang stres, ada orang yang mungkin di luar negeri ada yang bahkan bunuh diri, ada yang cemas dan sebagainya. Tapi pada saat kita memilih bahagia Bapak Ibu, itu insya Allah jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Emang jujur itu nggak mudah, tapi dengan teknik chef ini alhamdulillah akhirnya saya bisa bantu banyak orang di kondisi pandemi saat ini. Nah, selain itu juga materi di hari kedua ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu, yaitu tentang keberuntungan atau luck factor gitu ya. Nah, ini yang sampai dengan detik ini saya praktekkan terus. Jadi keberuntungan ini dengan teknik chef ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang beruntung, yang sukses, dan itu sangat-sangat ilmiah sekali Bapak Ibu. Dan lebih pentingnya itu selain ilmiah juga ilahiyah. Nah, ini yang menarik ya. Nah, itu saya praktekkan dengan istri saya ya, alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya ikut teknik chef itu, saya praktekkan untuk meningkatkan luck factor, keberuntungan. Alhamdulillah saya ke Tanah Suci gratis ya. Jadi ceritanya saya itu punya nomor handphone ya, Telkomsel. Nah, saya menang, satu pemenang buat 2 orang Bapak Ibu. Jadi saya ngajak ibu saya pulang ke rumah, ternyata istri saya menang juga gitu ya. Jadi istri saya ngajak bapaknya, alhamdulillah kita umroh berempat, masya Allah ya. Nah, di tahun 2019 sebelum pandemi Bapak Ibu, karena tahun 2020 kan nggak ada umroh saat itu, umroh kayaknya pengen gitu, umroh Ramadan gitu ya. Tapi nggak ada uangnya karena Ramadan itu kan lebih mahal dibandingin umroh biasa. Tapi saya praktekkan lagi dengan teknik chef ini Bapak Ibu, ya, munculkan rasa bahagianya dan kita mengerjakan kebiasaan-kebiasaan orang beruntung. Ya, di awal Ramadan saya dapat telepon alhamdulillah dari teman saya, ceritanya menang tender dari BUMN, ingin menjadikan saya sebagai tour leader gitu. Alhamdulillah saya gratis ya, dari awal Ramadan sampai pertengahan. Nah, istri saya juga pengen gitu ya, pengen bulan Ramadan, tapi ya tadi nggak ada uang juga. Nah, akhirnya dia praktekkan itu. Saya pulang nggak selang berapa lama, ternyata istri saya dapat hadiah juga umroh di bulan Ramadan juga, bahkan dia sampai itikaf dan lebaran di sana. Jadi dari usia pernikahan saya 17 tahun, saat itulah kami lebaran berpisah, beda ya. Saya di Jakarta, istri saya di Madinah waktu itu, masya Allah, alhamdulillah. Nah, keberuntungan berikutnya, saya pas pulang dari umroh itu saya bantuin orang aja. Jadi menariknya chef ini Bapak Ibu, kita punya skill ya, kita punya skill yang minimal untuk diri sendiri lah. Misalnya kita lagi kurang sehat ya, baik itu masalah fisik atau masalah emosi, kita terapi diri kita sendiri, minimal bisa bantu keluarga ya, syukur-syukur kita bisa bantu sebanyak mungkin orang. Saya praktekkan itu waktu di kampung saya di Jawa ya, di Kutoarjo tepatnya.
Waktu itu ada yang minta tolong ponakan saya, ada di bantuan di kampung sebelah ya. Cerita ini mantan preman Allah uji dengan sakit gitu ya. Saya nothing tulus, saya bantuin aja ya, saya bantuin. Padahal waktu itu saya tanya, deket gak tempatnya? Deket gitu, kampung sebelah. Nah ternyata deketnya orang kampung sama saya beda. Kenapa? Karena kok nggak sampai-sampai, saya bilang gitu ya. Nah dari maghrib sampai menjelang jam 8 lebih baru sampai ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya terapi dan alhamdulillah sudah baikan dan saya pulang ya. Udah nanti tulus ya, karena prinsip saya mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar pun alhamdulillah ya. Nanti tulus saja karena saya yakin rezeki nggak bakal ketukar. Nah ceritanya waktu itu pas pulang dari kampung naik kereta api, ternyata KAI itu lagi ulang tahun Bapak Ibu, ulang tahun KAI ya. Waktu itu ada grand prize ya, grand prize itu dapat hadiah mobil gitu ya, dan alhamdulillah saya dapat mobilnya Bapak Ibu. Nah itu banyaklah keberuntungan-keberuntungan yang saya dapatkan ya, selain masalah tadi ya, umroh gratis, terus dapat rumah juga 50%-nya gratis gitu, bahkan mobil gratis. Jadi banyak sekali, tapi yang paling penting yang membuat saya merasakan manfaat dari Chef itu sendiri, bagaimana saya bisa membantu banyak orang, terus saya juga bisa ya membentuk anak-anak saya ya. Alhamdulillah yang pertama sudah selesai 30 juz Al-Qur'annya dengan teknik Chef Bapak Ibu. Jadi walaupun dia di pesantren, kita bantu dengan teknik namanya loving kindness terapi ya, yaitu dengan teknik juga dengan doa cinta segitiga. Nah itu materi-materi yang di Chef itu saya praktekkan benar-benar ya. Alhamdulillah bisa membentuk saya, terutama di kondisi pandemi ini, membentuk keluarga yang kuat dan bahagia. Nah karena tadi Bapak Ibu ya, ibaratnya kalau pernikahan itu kan itu ibadah paling panjang gitu ya. Pertanyaannya, dengan ibadah paling panjang ini apa yang sudah kita siapkan? Nah Chef ini salah satu solusi Bapak Ibu, sehingga kita bisa menterapi diri sendiri, menterapi keluarga. Kalau kita lagi kurang sehat gitu ya, baik itu masalah fisik atau emosi, juga kita bisa membentuk keluarga yang kuat dan bahagia, dan bisa meningkatkan keberuntungan kita. Akhirnya Bapak Ibu ya, ya tadi bagaimana di sisa umur kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Toh kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, kita pulang pun ya nggak bawa apa-apa selain amal kebaikan kita. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Nah Chef ini bisa menjadi solusi bagaimana kita bisa membantu banyak orang ya, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini ya. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut program kami yang online maupun offline ya. Untuk yang offline-nya itu ada di berbagai kota Bapak Ibu, ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang ya, Makassar, Bali ya, Palembang, Padang. Jadi itu training Chef yang offline Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kendala dengan kondisi pandemi ini, Bapak Ibu bisa ikut yang kelas online ya. Mungkin itu saja kisah dari saya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua, menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.